Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah, wattaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Semoga dengan demikian kita dapat meraih kemuliaan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa taala telah berpesan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di bulan-bulan ini, di bulan Juni, Juli, banyak orang tua sedang disibukkan mencari sekolah jenjang lebih tinggi bagi buah hati mereka. Banyak pertimbangan yang dilakukan dalam memutuskan kemana anak mereka akan melanjutkan sekolah atau kuliah. Terdapat faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan. Di antaranya yang pertama, yaitu mengetahui minat dan bakat anak. Setiap anak tentu memiliki keunikan tersendiri. Tidak semua akan cocok ditempatkan pada jenis sekolah yang sama. Maka orang tua perlu memahami minat, bakat, serta kondisi anaknya sebelum memutuskan akan disekolahkan di mana. Terdapat berbagai kecenderungan pada anak, seperti pada bidang akademik, keterampilan, seni, ataupun olahraga. Anak dengan kebutuhan khusus juga harus dicarikan sekolah yang sesuai dengan kondisinya. Apabila anak ditempatkan pada lingkungan sekolah yang sesuai, maka anak akan memiliki motivasi dan menikmati proses belajar yang menyenangkan, serta potensi dalam dirinya dapat berkembang dengan optimal. Selanjutnya yang kedua, menentukan tujuan dan pandangan hidup keluarga. Latar belakang keluarga atau khususnya tujuan yang diharapkan dari orang tua dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memilih sekolah anak. Contohnya, bagi orang tua yang berharap anaknya menjadi ulama atau seorang hafidh-hafidhah, maka bisa disekolahkan di pondok pesantren dengan program-program khusus. Jenis atau model pondok pesantren yang sedang berkembang di masyarakat yaitu pesantren modern dan tradisional. Selanjutnya yang ketiga, memahami kurikulum dan metode belajar.
Kurikulum dan metode belajar akan menentukan output pendidikan bagi anak. Keduanya dapat membentuk cara berpikir, karakter, etika, dan kebiasaan anak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, rencana dan sistem pembelajaran yang digunakan sekolah mencakup materi yang diajarkan, bagaimana penyampaiannya kepada murid perlu diketahui oleh orang tua sebelum memutuskan memilih sekolah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang dipertimbangkan lagi yang keempat adalah memperhatikan kualitas sekolah dan tenaga pengajar. Sekolah dengan akreditasi yang unggul, memiliki reputasi yang baik, dapat menjadi salah satu faktor pentingnya pertimbangan bagi orang tua. Sekolah memiliki visi dan misi yang jelas, terdapat budaya sekolah, aturan yang jelas, dan dijalankan secara konsisten karena anak akan belajar tanggung jawab, kedisiplinan, dan adab. Kualitas sekolah dalam membentuk karakter dan akhlak siswa, terdapat capaian prestasi akademik, kualitas pengajaran, tingkat kelulusan, dan keberhasilan alumni. Kunci keberhasilan dalam lembaga pendidikan yaitu guru. Pengajar harus memiliki ilmu dan kompetensi sehingga materi dapat disampaikan dengan tepat, menarik, dan jelas. Penguasaan materi dan kemampuan mengajar yang komprehensif, memiliki kreativitas, selera humor yang baik sehingga dapat mengajar secara menyenangkan bagi anak. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selanjutnya faktor yang perlu dipertimbangkan yang kelima adalah lingkungan, fasilitas, dan program. Perlunya memperhatikan lingkungan tempat anak belajar, diantaranya memiliki keamanan atau bebas bahaya yang mengancam, ketenangan dari suara-suara bising yang mengganggu, kebersihan ruang kelas, kamar mandi yang terjamin. Infrastruktur yang memadai seperti perpustakaan, masjid atau musola, ruang kesehatan, area olahraga, dan taman yang rimbun dengan pepohonan maupun kolam ikan. Yang terakhir, yang keenam adalah jarak dan biaya. Jauh dekatnya sekolah dengan tempat tinggal serta biaya pendidikan yang harus dikeluarkan sangat penting untuk dipikirkan. Jangan sampai sudah terlanjur mendaftar dan diterima di sebuah sekolah terpaksa berhenti karena tidak mampu melanjutkan dengan alasan biaya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap kita sebagai orang tua dalam keluarga muslim memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyelamatkan daripada keluarga dari ancaman api neraka, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran antara lain pentingnya menanamkan pengetahuan ajaran Islam kepada anak-anak kita sekaligus pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu menanamkan akidah yang kuat, ibadah yang tekun, dan akhlak yang mulia. Semua itu bisa berhasil apabila orang tua memberikan contoh atau teladan kepada anak-anak. Tidak mungkin mengharap anak soleh kalau orang tuanya sendiri tidak soleh. Pendidikan keluarga menjadi pondasi dalam membentuk kepribadian anak di masa remaja dan dewasa. Peran orang tua sebagai pendidik utama bisa juga digantikan oleh guru yang lebih baik dengan menitipkan anak ke pondok pesantren atau lembaga pendidikan lainnya yang berkualitas. Namun usia balita sebaiknya tidak diserahkan proses pendidikan kepada orang lain kecuali orang tua memang tidak mampu. Ayat ini juga menjelaskan pentingnya memahami halal dan haram. Jangan sampai anak setelah balik atau bekerja tidak peduli dengan halal dan haram.
Orang tua juga berkewajiban mengantarkan generasi yang kuat, jangan sampai meninggalkan anak keturunan yang lemah, baik secara jasmani maupun rohani. Kuat di sini termasuk kuat iman, ilmu, harta, dan fisiknya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka marilah kita menjaga anak-anak kita. Rabbi habli minas solihin. Jadikanlah anak-anak kita menjadi anak yang soleh, yang solehah. Bahwasanya ada 3 investasi akhirat. Apabila suatu saat kita dipanggil oleh Allah, di saat kita sudah tidak bisa sholat, berzikir, kita beribadah, bersedekah, walaupun kita sudah menghadap kepada Allah, akan tetapi ada 3 amalan, 3 amal ibadah yang pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat. 1 yaitu pahala dari sedekah jariyah atau dari wakaf, yang kedua dari ilmu yang bermanfaat, 3 dari anak yang soleh atau solehah. Maka marilah kita mulai memilih sekolah yang tepat, yang kita yakini mampu mengantarkan anak-anak kita menjadi pribadi yang soleh-solehah, cerdas secara intelektual, spiritual, dan mental. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yaitu pahala yang besar kepada kita semua dengan kita bisa memperbanyak bahwasanya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah sebagai sawah ladang akhirat, dunia tempat menanam dan kelak akhirat tempat memanen. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.